Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsalina Azra Latifah dengan NIM 122700318. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas keempat dari mata kuliah elektronika dasar, yaitu analisis rangkaian DC menggunakan metode Kirchhoff-Ohm, Thevenin, dan Norton. Oke, di sini saya sudah membuat studi kasus untuk menentukan V pada Rx dan I pada Rx. Di sini sudah terlihat gambar rangkaiannya. Di rangkaian ini terdapat sumber tegangan sebesar 10 volt dan 20 volt. Kemudian ada resistor sebanyak 3 buah. Yang pertama itu besarnya sebesar 1 ohm, yang kedua dan ketiga itu 2 ohm. Baik, untuk metode yang pertama itu menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Di sini saya sudah menggambar kembali rangkaiannya. Kemudian penyelesaiannya itu digunakan pertama menggunakan hukum Kirchhoff pertama, di mana di sini kita analisis dulu ada arus yang masuk, yaitu arus I1 dan I2, kemudian arus yang keluar yaitu I3. Sehingga dari sini, dari persamaan hukum Kirchhoff ke-1, di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, maka diketahui bahwa I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Kita analisis loop pertama, yaitu di mana ada sumber tegangan 10 volt, ada resistor 1 ohm, resistor 2 ohm, dan ada arus ke-1 dan ke-3. Baik, di sini dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma V sama dengan 0, di mana sigma V itu adalah sigma E ditambah dengan sigma IR, di mana sigma E adalah jumlah sumber tegangan dan ditambah dengan IR, yaitu arus dan resistansi, sama dengan 0. Di sini sumber tegangannya sebesar 10 volt karena arah loopnya searah dengan jarum jam, maka sumber tegangannya itu bernilai negatif karena bertemu dari arah jarum jam ini bertemu dengan negatif dari sumber tegangan, sehingga nilainya negatif, ditambah dengan I1 dikalikan dengan besar resistansinya, yaitu 2 ohm. Kemudian I3 dikalikan dengan jumlah resistansinya, yaitu 1 ohm. Menghasil sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 2 dikalikan dengan I1 sama dengan 2I1, 1 dikali I3 sama dengan I3. Kemudian minus 10 nya pindah ruas ke sini, sehingga jadi 2I1 ditambah I3 sama dengan 10. Lalu kita masukkan persamaan I3 yang ini, persamaan yang ke-1, I1 ditambah I2 sama dengan I3, ke persamaan yang loop 1 ini, sehingga menjadi 2I1 ditambah I1 ditambah I2 sama dengan 10. Maka 2I1 ditambah I1 sama dengan 3I1 ditambah I2 sama dengan 10. Ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian kita tinjau loop kedua, masih menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Di sini kita masukkan sumber tegangannya. Karena arah loopnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka yang ketemu dengan sumber tegangan yaitu adalah sisi positifnya, sehingga di sini nilai sumber tegangannya adalah negatif 20, ditambahkan dengan di sini I2 itu ada arus I2 nilainya 2 ohm, sehingga I2 dikalikan 2, dan arus I3 dengan resistansinya 1 ohm dikalikan menjadi 1 I3 dikalikan dengan 1 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 2 I2 ditambah I3 sama dengan negatif 20 nya pindah ruas ke sini, sehingga menjadi 2I2 ditambah I3 sama dengan 20. Kemudian kita substitusi persamaan ke-1 ke perhitungan loop 2.
Jadi 2I2 ditambah I1 ditambah I2 sama dengan 20. Sehingga menjadi 3I2 ditambah I1 sama dengan 20. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Langkah selanjutnya yaitu mengeliminasi persamaan kedua dan ketiga, dimana menjadi 3I1 ditambah I2 sama dengan 10, I1 ditambah 3I2 sama dengan 20. Nah, di sini kita setarakan, samakan terlebih dahulu koefisien dari I1, karena di sini yang akan disubstitusi terlebih dahulu adalah I1. Yang akan dieliminasi adalah I1. Sehingga menjadi persamaan kedua itu dikalikan dengan 1, persamaan ketiga dikalikan dengan 3. Menjadi 3I1 ditambah I2 sama dengan 10, 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 60. Nah, ini kita eliminasi dengan menghilangkan 3I1 sehingga kita kurangi, maka menjadi negatif 8, I2 sama dengan negatif 50. I2 sama dengan 50 per 8 atau 25 per 4 ampere. Kemudian setelah kita mendapatkan I2, kita substitusi nilainya ke persamaan yang ketiga. Menjadi 3I2 ditambah I1 sama dengan 20, 3 dikalikan dengan nilai I2 yaitu 25 per 4 ditambah I1 sama dengan 20. Kita kalikan di sini. Kita pindah ruaskan terlebih dahulu bagian ini ke bagian kanan, ruas kanan, sehingga kita peroleh nilai I1 sama dengan 20 dikurangi 3 kali 25 sama dengan 75 per 4 sama dengan, kita setarakan menyebutnya, sehingga 80 dikurangi 75 per 4. Hasilnya adalah 5 per 4 ampere. Itu adalah nilai dari I1. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai arus yang ada di I3. I3 itu karena di persamaan pertama adalah I2 ditambah I1 ditambah I2, sehingga di sini kita jumlahkan nilai I1 dan I2-nya. Maka 5 per 4 ditambah 25 per 4 sama dengan 30 per 4. Diperoleh hasil dari nilai I3 adalah 15 per 2 ampere. Kemudian kita ketahui bahwa VRX dan IRX itu, RX itu adalah nilai dari I2, sehingga arus yang mengalir pada X atau IX sama dengan I2 sama dengan 25 per 4 ampere. Dengan RX sama dengan R2 sama dengan 2 ohm, maka VX kita menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. VX sama dengan I2 dikali RX sama dengan nilai I2 nya adalah 25 per 4 ampere dikalikan dengan R2, RX sama dengan R2 sama dengan 2 ohm, sehingga kita peroleh nilai dari VX sama dengan 25 per 2 volt atau 12,5 volt. Selanjutnya kita akan mencari nilai VRX dan IRX menggunakan metode teorema Thevenin, di mana langkah penyelesaiannya yang pertama adalah cabut objek, tentukan tegangan titik objek tersebut. Karena objeknya adalah RX adalah ini, maka kita cabut objek ini sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan men-short circuitkan sumber tegangan dari loop 2 ini. Maka kita peroleh rangkaiannya menjadi seperti ini dengan 2 titik A dan B. Nah, kemudian kita cari tegangan titik objek tersebut. Berarti kita mencari tegangan pada titik A dan B dengan rumus VAB dibagi dengan V total, yaitu VAB nilainya adalah 1 dibagi dengan V total adalah VAB dibagi dengan V total sama dengan RAB dibagi dengan R total. RAB itu nilainya sama dengan 1 dan
R total itu adalah penjumlahan dari resistor ini dan ini, sehingga menjadi 1 ditambah 2. Nilainya adalah 1/3. Maka kita ketahui adalah VAB sama dengan 1/3 dikalikan dengan nilai V total. V total di sini adalah 10 ohm, sehingga kita peroleh nilai VAB adalah 10/3 volt. Kemudian kita jadikan VAB ini adalah V Thevenin, sehingga nilainya adalah 10/3 volt. Kedua adalah sumber tegangan di short circuit, tentukan resistor pengganti RTH. Baik, kita lanjutkan untuk mencari RTH. Ini sumber tegangan ini sudah kita short circuitkan sebelumnya. Lalu kita cari nilai pengganti resistor pengganti atau RTH. Karena ini adalah susunannya paralel, maka kita carinya dengan cara 1/RAB sama dengan 1/1 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Nah, maka nilai RAB adalah 2/3 ohm. Nah, nilai RAB ini menjadi nilai R Thevenin. Kemudian kita membuat rangkaian ekuivalen Thevenin dengan menjadikan rangkaian ini rangkaian ekuivalen Thevenin seperti ini. Ini dengan rangkaiannya adalah rangkaian seri, karena teorema Thevenin itu akan menjadikan rangkaiannya menjadi rangkaian seri. Dengan ini sumber tegangan atau VTH, ini jadi RTH, ini adalah resistor objek, dan ini sumber tegangan objek. Ini kedua titik yang akan ditinjau tadi. Nah, ini jadi rangkaian Theveninnya dan ini menjadi rangkaian objek. Oke, selanjutnya kita mencari nilai dari rangkaian Thevenin ini, ekuivalen Thevenin ini masih menggunakan hukum Kirchhoff kedua, di mana sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E di sini adalah nilai sigma sumber tegangan objek, yaitu 20 dikurangi dengan nilai V Thevenin. Karena di sini arah loopnya kita meninjaunya seperti ini, arah arusnya, sehingga di sini ketemunya positif, di sini ketemunya negatif. Kemudian kita cari nilai IR-nya. Nah, karena arusnya itu mengalir berlawanan dengan arah, karena arus rangkaian ekuivalen Thevenin ini berlawanan dengan arah arus sebenarnya, maka nilai I di sini menjadi negatif. Nah, kita kemudian masukkan nilai jumlah resistornya. Di sini ada 2 ohm dan nilai RTH di sini adalah 2/3 ohm, maka kita jumlahkan keduanya, hasilnya dari persamaan ini sama dengan 0. Kemudian kita hitung ini menjadi 60/3 dikurangi 10/3 dikurangi dengan I. Nah, penjumlahan ini kita setarakan terlebih dahulu penyebutnya. 2/3 ditambah 6/3 sama dengan 0. Lalu kita ketahui nilainya 50/3. 50/3 dikurangi I, 8 dikalikan dengan 8/3 sama dengan 0, maka 8/3 I sama dengan 50/3. Kemudian kita setarakan sehingga diperoleh hasilnya I sama dengan 50/3, 50/8 diperkecil menjadi 25/4 ampere. Nah, I di sini adalah IRX, sehingga nilai IRX adalah 25/4 ampere. Selanjutnya kita mencari nilai VRX di mana menggunakan persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, sama dengan I tadi adalah IRX nilainya 25/4 ampere dikalikan dengan
Rx-nya itu sebesar 2 ohm, sehingga diperoleh 25 per 2 volt atau 12,5 volt. Nilai ini sesuai atau sama dengan nilai yang kita peroleh menggunakan metode hukum Kirchhoff dan Ohm. Selanjutnya kita cari Vrx dan Irx menggunakan metode teorema Norton. Nah, secara garis besar teorema ini hampir sama dengan teorema Thevenin, hanya saja perbedaannya adalah pada rangkaian ekivalen. Pada rangkaian ekivalen Thevenin diketahui bahwa rangkaiannya kita ubah menjadi rangkaian seri. Sedangkan pada metode teorema Norton kita ubah rangkaiannya menjadi rangkaian ekivalennya, itu bentuknya paralel. Dengan kita tempatkan I Norton di sini, kemudian ini adalah R Thevenin atau resistor Thevenin, ini objek dan ini juga sumber tegangan objek. Nah, karena kita ketahui sebelumnya VTH sama dengan 10/3 volt, kemudian RTH sama dengan 2/3 ohm, maka kita bisa hitung IN atau I Norton sama dengan VTH dibagi RTH. Di sini 10/3 dibagi dengan 2/3, atau hasilnya adalah 10/2 sama dengan 5 ampere. Lalu kita menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana I masuk, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, maka kita peroleh persamaan pertama, yaitu I1 ditambah dengan 5 adalah I Norton, jadi I1 ditambah I Norton sama dengan I2. Ini menjadi persamaan pertama. Kemudian kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, di mana sigma V sama dengan 0 atau sigma E sumber tegangan ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Di sini kita di loop pertama kita bertemu dengan negatif 20, sehingga nilainya negatif 20. Di sini nilai sigma E sama dengan negatif 20 karena yang bertemu dengan sumber tegangannya itu adalah negatif terlebih dahulu. Kemudian ditambah dengan I2 dikali 2 itu dari sini, kemudian ditambah dengan I2 dikali 2/3 itu nilai dari RTH sama dengan 0, maka 2I1 ditambah 2/3 I2 sama dengan 20 karena 20 nya pindah ruas. Kemudian kita hitung hasilnya, 2I1 ditambah 2/3 dikalikan dengan I1 ditambah dengan 5 sama dengan 20, maka 2I2 ini pertama ini disubstitusi ke I2, maka menjadi I1 ditambah 5 dengan 20. 2I1 ditambah 2/3 I1 ditambah 10/3 sama dengan 20, maka 6/3 ditambah 2/3 dikalikan dengan I1 sama dengan 20 dikurangi 10/3. Hasilnya menjadi 60 dikurangi 10 dibagi 3 sama dengan 50/3. Diperoleh hasil penjumlahan ini menjadi 8/3 I1 sama dengan 50/3. Maka I1 sama dengan 50/8 atau 25/4 ampere. Nah, di sini kita tinggal mencari ini I1 ini menjadi IRX. Kemudian kita tinggal mencari Vrx di sini dengan menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I1 dikalikan dengan R atau IRX dikalikan dengan RX sama dengan 25/4 dikalikan 2. Hasilnya adalah 25/2 atau 12,5 volt. Nah, hasil dari metode hukum Kirchhoff dan Ohm, kemudian metode teorema Thevenin dan teorema Norton itu sama, yaitu 12,5 volt. Sehingga bisa kita simpulkan
menggunakan 3 metode itu akan menghasilkan hasil yang sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjut dengan memvalidasi perhitungan menggunakan aplikasi LTSpice. Baik, selanjutnya kita akan memvalidasi perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya gitu menggunakan aplikasi LTSpice. Di sini saya telah membuat rangkaian yang sama dengan rangkaian yang digunakan dalam perhitungan, di mana dalam rangkaian ini terdapat dua sumber tegangan. Yang pertama itu sebesar 10 volt, yang kedua itu sebesar 20 volt. Kemudian terdapat 3 resistor. Yang pertama itu besar resistansinya sebesar 1 ohm, yang kedua dan ketiga itu 2 ohm. Selanjutnya kita juga menempatkan ground itu di bagian bawah sini. Kemudian selanjutnya kita akan coba run dengan mengklik bagian simbol orang seperti berlari ini, run ini. Nah, kemudian kita coba membuat mark reference di sini di antara resistor ketiga dan sumber tegangan yang 20 volt. Kemudian kita coba cari tegangan yang mengalir pada bagian ini. Nah, di sini hasilnya itu yang didapat adalah minus 12,5 volt. Hal ini sesuai dengan yang perhitungan, namun tandanya negatif karena arus yang dicek itu berlawanan gitu dengan arus yang mengalir. Nah, apabila kita simpan mark reference-nya di sini, kemudian kita uji coba mencari besar nilai tegangannya di sini, maka hasil yang didapat adalah positif 12 volt. 12,5 volt ya di sini tuh. Kita hapus dulu bagian sini. Maka akan muncul besar tegangan yang mengalir di sini positif 12,5 volt. Hal ini sesuai dengan yang diperoleh menggunakan perhitungan menggunakan metode Kirchhoff, Thevenin, dan Norton. Baik, cukup sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.